Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi Jupiter di Pisces. Bertepatan hari ini gue ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri dan selamat kenaikan Isa Al-Masih, dan juga mohon maaf lahiran batin untuk semuanya ya. Kebetulan gak sih? Harinya juga bersama Jupiter masuk ke Pisces, meninggalkan Aquarius. Yang mana temanya adalah spiritual connection ya, dengan Jupiter di Pisces. Karena sebelum Neptune ditemukan, Jupiter itu memang planetnya Pisces gitu. Dan sekarang pun Neptune lagi di Pisces, Jupiter masuk ke Pisces. Apa sih dampaknya buat kita? Ya. Ini untuk semua zodiak, ya. Gue akan bacain. Ini dari Oracle Card, Literary Witches Oracle Card, ya. Dan gue akan bacain untuk semua zodiak juga, masih general collective energy reading dengan Lenormand. Kemudian per zodiak, ya, per zodiak dengan tarot. Apa dampak energi Jupiter di Pisces untuk setiap zodiaknya? Ya, yang akan gue tutup juga dengan Divine Wisdom Oracle. Anyway, yang paling benefit dengan energi Jupiter di Pisces itu yang zodiaknya Aries, Pisces, juga Sagittarius, karena sebenarnya Jupiter itu sekarang di modern astrologi itu planetnya Sagittarius. Oke. So, kalau menurut tradisional astrologi, Jupiter di Pisces itu ya balik ke rumahnya. Dan apapun, kalau kalian ngelihat bercat kalian, ya, Pisces itu ada di rumah keberapa, Pisces itu ada di rumah keberapa, disitulah yang akan berdampak, ya. Dan Jupiter tuh dampaknya seperti apa sih? Personal growth, ya, spiritual growth, hopes, harapan, luck, dan expand. Expand itu juga grow juga ya. Jadi secara spiritual juga. Yang jelas keberuntungan sih. Ya. Oke. Langsung aja yang mulai. Jupiter di Pisces. Apa sih dampaknya untuk kita semua secara kolektif? Beri petunjuk akan Jupiter di Pisces. Nah, energi Jupiter bersama dengan Neptune sama-sama di Pisces itu agak-agak berbahaya. Berbahaya artinya trickster ya, trickster. Karena Jupiter itu selalu melipat gandakan apapun yang persepsi kalian sendiri. Neptune itu kan tentang idealnya, tentang mimpi kita tentang goal kita, tentang imajinasi kita. Ya. Jadi kalau kita melihatnya positif itu akan berdampak double. Kalau kita melihatnya negatif itu juga akan berdampak double dengan energi Jupiter. Gitu. Apapun itu. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Neptune itu sifatnya juga sangat trickster. Trickster itu maksudnya sangat menjebak. Sifatnya juga ilusif. Ya, ilusif. Jadi kalau mau lihat kalau ingin tahu Neptune itu biasanya film industri ya, kreativitas, seni, yang kayak gitu deh ya. Juga sosialisme kalau di politik ya, sosialisme. Dia nggak suka, dia maunya yang equal untuk semua, yang rata, yang merata. Sifatnya kayak Robin Hood lah gitu. Apalagi Neptune itu sifatnya juga, karena tadi gue udah bilang film ya, imajinatif ya. Terus apa lagi? Gue lupa. Udah segitu aja dulu. Apa sih dampak Jupiter di Pisces?
secara kolektif, energi kolektif. Devotion, the future, tentang visi juga, bravery, keberanian. Ya. Neptune itu juga tentang visi, yang jelas. Alam bawah sadar kita, story, cerita. Alam bawah sadar kita nih cerita, lihat deh gambarnya ya. Kalian bisa screenshot, zoom, terserah. Ini bisa ada setannya, ada kelincinya, ada iblisnya. Ya. Cerita di kepala kita itu sangat nyata. Jadi bagaimana kita bercerita pada diri kita sendiri, bagaimana apa yang kita percayai, kita itu nyata. Jadi Neptune ya, dengan Jupiter di situ hati-hati. Jangan lupa untuk bernapak, grounded, book, cerita itu sendiri. Buku itu bercerita, cerita yang mewujud itu book. Bor, celeng, babi hutan, bernilai, nilainya tinggi. Dan devotion, the future, bravery. Temanya gue ngelihat di sini adalah kesetiaan, kepatuhan kita terhadap visi kita dalam keinginan kita menjadi atau mewujud. Itu butuh keberanian. Oke, dah. Dari Witches Oracle Card, Literary Witches Oracle Card, segitu aja. Dan Lenormand, apa yang harus kita ketahui dengan energi kolektif Jupiter di Pisces? Jupiter di Pisces itu sampai tanggal 28 Juli ya, sampai tanggal 28 Juli, tapi tanggal 20 Juni dia retrograde. Retrograde artinya merevaluasi ya. Untuk apapun proyek yang kita lagi kerjakan, kita diminta untuk merevaluasi tanggal 20 Juni ya. Jadi Jupiter, pelan Jupiter itu tentang benefit aja sih, benefit banget ya. Jadi tanggal 28 Juli dia balik lagi ke Aquarius sampai tanggal 29 Desember dia balik lagi ke Pisces, dan dia tetap di Pisces tahun 2022. Artinya selama 2,5 bulan ini kita dicicipin, kita dibikin untuk nyicipin rasa Jupiter di Pisces untuk tahun 2022 gitu, kurang lebih. Apa yang harus kita ketahui tentang energi kolektif Jupiter di Pisces? Bouquet, fox, hearts, coffin, rider, key, snake, cross, stork, polar bear. Jantung bacaan kita itu menunggu kabar, messenger, pembawa pesan ya, yang datangnya dengan cepat, membawa kabar tentang perubahan itu, entah itu seseorang, entah itu situasi, ya.
Di benak kita siap-siap untuk mengakali apapun. Kita ready aja. Kita siap dengan akal kita, being ready. Kita udah prepare apapun itu. Karena fokus kita adalah meninggalkan apapun yang memang sudah nggak ada gunanya. Karena untuk perubahan itulah kuncinya, meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna. Fondasi kita, beban atau tanggung jawab yang memang kita harus pikul. Karena seseorang harus bertanggung jawab. Bouquet sama hearts. Akan ada apresiasi atau hadiah. Ya. Sifatnya menyenangkan. Sifatnya sangat menyenangkan. Tapi hati-hati sama akal kita sendiri. Nggak semuanya itu punya modus kok. Alam bawah sadar kita ingin meninggalkan kulit lama kita, yang gak jauh beda dengan coffin ini sendiri, peti mati ini ya. Meninggalkan pemahaman-pemahaman lama ya, dan siap untuk berubah. Mungkin tentang keinginan kita menguasai, keinginan kita untuk mengontrol, yang jadi sifatnya lebih manipulatif dan deceptif. Dan hati-hati juga dengan energinya Jupiter bersama dengan Neptune di Pisces, ya. Karena di situ ada energi yang namanya self sabotage atau self deception, ya. Mengorbankan kebahagiaan kita untuk orang lain. Dan karena sifatnya Pisces itu kan sendiri adalah juga eskapisme ya, eskapis, yang sukanya lari dari kenyataan, korban mental, victim mentality ya, korban, mental korban, sebagai korban yang selalu mengalah, yang selalu ini. Kenapa kita punya persepsi seperti itu? Karena artinya kita punya ekspektasi akan orang lain, artinya kita egois. Self deception yang kita harus transformasi. Karena dengan alasan apapun itu, yang mungkin karena seseorang harus berkorban, seseorang harus bertanggung jawab. Ingat nggak Pisces itu istilahnya kenaikan Isa Al-Masih nih. Siapa yang disalib? Walaupun ini sebenarnya bukan artinya bukan salib itu sendiri, artinya ya salib di sini artinya lebih universal ya, yang harus dipikul, beban atau tanggung jawab yang harus dipikul. Dan kebetulan memang Yesus itu Pisces. Karma yang harus ditanggung, dosa yang harus ditanggung, dosa yang harus ditebus. Under the deck, polar bear, money, power, struggle, atau ibu. Ini sifatnya matriarki, yang punya kuasa. Book, sesuatu yang tersembunyi, misteri, tidak diketahui, atau studi itu sendiri, atau spiritual. Mungkin di masa lalu adalah keinginan akan apresiasi atau pahala. Itu sifatnya
modus gitu, sifatnya manipulatif. Ekspektasi, jadi ada ekspektasi dari sebuah reward, dari sebuah hadiah atau pahala ya. Sifatnya destruktif dan manipulatif, tidak ada ketulusan. Itu yang harus ditinggalkan. Kita bersedekah tapi kita punya ekspektasi kalau itu akan kembali ke kita. Ikhlas nggak? Tulus nggak? Dengan energinya ini, kita berharap bisa mengakali tanggung jawab, beban yang kita pikul dengan melakukan perubahan itu sendiri. Hanya pemahaman, keselarasan hati, pikiran, dan akal kita yang menyatu ya, baru akan ada perubahan. Dan itulah memang kuncinya, kunci yang akan ngebuka segala hal yang selama ini tergembok gitu ya, terkunci. Itu adalah keselarasan hati kita dan pikiran kita, keselarasan hati untuk berubah, kesadaran kita lebih tepatnya. Oke, dari Lenormand itu saja ya. Dan Divine Wisdom Card, apa kata semesta untuk semua zodiak secara kolektif, energi dari Jupiter di Pisces. What you do for yourself, you do for another. What you do for another, you do for the self. This is because you and the other are one. And this is because there is not but you. Apa yang kamu lakukan untuk diri kamu lakukan juga untuk orang lain. Apa yang kamu lakukan untuk orang lain, kamu lakukan juga untuk diri kamu sendiri. Ini karena kamu dan orang lain itu adalah satu. Dan karenanya there is not but you. Maksudnya tidak ada yang lain selain kamu gitu. Di screenshot supaya bisa di zoom dan dipelajari sendiri. Oke. Lanjut ke semua zodiak dengan tarot ya. Mulai dari maksudnya per zodiak, mulai dari Taurus kita lihat.